Halo teman-teman, senang sekali bisa bertemu lagi dengan kalian semua. Ketemu lagi di channel Z Robotics, tempat kita belajar tentang dunia robotika yang seru dan penuh inovasi. Di sini kita akan membahas berbagai hal tentang robot, mulai dari yang paling dasar hingga yang paling canggih dan kompleks. Kali ini kita akan fokus pada salah satu komponen paling penting dalam robot, yaitu motor penggerak. Motor ini adalah jantung dari setiap robot. Motor penggerak inilah yang membuat robot bisa bergerak dan melakukan berbagai tugas dengan efisien. Coba bayangkan robot tanpa motor, pasti hanya akan diam saja seperti mainan biasa yang tidak bisa melakukan apa-apa. Di video ini, kita akan belajar tentang 5 jenis motor yang sering digunakan dalam robotika. Setiap jenis motor memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan kita akan membahasnya satu persatu. Ada motor yang sangat kuat dan mampu mengangkat beban berat dengan mudah. Ada juga motor yang sangat presisi dan bisa bergerak dengan akurasi tinggi, cocok untuk tugas-tugas yang membutuhkan ketelitian. Penasaran dengan jenis-jenis motor ini? Yuk tonton video ini sampai habis untuk mendapatkan pengetahuan yang lengkap. Jangan di-skip-skip ya, biar ilmunya lengkap dan kalian bisa memahami semua informasi penting yang akan kita bahas. Selamat menonton. Oke, teman-teman, kita mulai dari motor yang sering kita temui, yaitu motor DC. Motor DC adalah salah satu jenis motor listrik yang paling umum dan sering digunakan dalam berbagai aplikasi sehari-hari. Motor ini menggunakan arus searah atau DC untuk berputar. Arus searah ini membuat motor berputar dengan kecepatan yang stabil dan dapat diatur dengan mudah. Kalian pasti pernah melihat motor DC di mainan mobil-mobilan atau kipas angin. Motor DC juga sering ditemukan di berbagai perangkat elektronik kecil lainnya. Di dunia robot, motor DC juga sering dipakai loh. Motor ini sangat populer di kalangan pembuat robot karena kemudahannya dalam pengendalian dan harganya yang terjangkau. Kelebihannya, harganya murah dan mudah dikontrol. Motor DC bisa didapatkan dengan harga yang sangat terjangkau, sehingga cocok untuk proyek-proyek DIY dan hobi. Untuk mengatur kecepatan putarannya, kita hanya perlu mengatur tegangan DC-nya. Mudah kan? Dengan mengubah tegangan, kita bisa mengatur kecepatan motor sesuai kebutuhan. Tapi, motor DC punya satu kekurangan, yaitu kurang hemat energi dibandingkan motor lain. Motor ini cenderung mengonsumsi lebih banyak energi, terutama jika digunakan dalam jangka waktu yang lama. Jadi, kalau butuh motor yang hemat energi, mungkin bisa pilih jenis motor lainnya. Ada banyak pilihan motor lain yang lebih efisien dalam penggunaan energi. Tapi, motor DC tetap disukai para pembuat robot, terutama untuk robot yang tidak butuh tenaga besar. Motor ini sangat cocok untuk proyek-proyek kecil dan robot yang tidak memerlukan daya besar. Sekarang kita bahas motor yang tidak kalah keren, yaitu motor servo. Motor ini sering dianggap sebagai jagoan presisi yang gak ada lawan. Motor servo punya keahlian khusus, yaitu presisi. Dengan kemampuan ini, motor servo bisa melakukan gerakan yang sangat halus dan tepat. Maksudnya, motor servo punya sistem kontrol yang canggih, sehingga bisa bergerak sesuai dengan sudut yang kita inginkan dengan sangat akurat. Sistem kontrol ini memungkinkan motor servo untuk menyesuaikan posisinya dengan cepat dan tepat. Motor servo sering dipakai di robot-robot yang butuh gerakan presisi tinggi, seperti robot lengan di pabrik atau robot humanoid yang bisa menari. Di industri, motor servo sangat penting untuk memastikan setiap gerakan mesin dilakukan dengan sempurna. Sayangnya, harga motor servo lumayan mahal. Biaya ini sering menjadi pertimbangan utama bagi banyak orang sebelum memutuskan untuk menggunakan motor servo. Selain itu, motor servo juga punya batasan putaran, biasanya hanya 180 derajat. Batasan ini bisa menjadi kendala dalam beberapa aplikasi yang membutuhkan rotasi lebih dari itu. Tapi, tetap saja, motor servo sangat hebat dan banyak digunakan di robot-robot canggih. Dengan segala kelebihannya, motor servo tetap menjadi pilihan utama bagi banyak inovator dan insinyur di berbagai bidang teknologi. Sekarang kita kenalan sama motor stepper, teman-teman. Motor ini punya cara kerja yang unik, yaitu bergerak perlahan dalam langkah-langkah kecil. Seperti menaiki tangga, tidak bisa langsung melompat ke anak tangga yang jauh. Nah, karena gerakannya bertahap, motor stepper sangat akurat dalam mengontrol posisi. Kita bisa mengatur motor ini untuk berputar tepat di sudut yang kita inginkan.
motor stepper sering dipakai di mesin-mesin yang butuh presisi tinggi, seperti printer 3D atau mesin CNC. Tapi, kecepatan motor stepper relatif rendah dibandingkan motor lain. Jadi kalau teman-teman butuh motor yang cepat, mungkin motor stepper kurang cocok. Selanjutnya, kita bahas motor induksi. Motor ini bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetik, sehingga hemat energi dan tahan lama. Motor induksi sering dipakai di mesin-mesin industri yang butuh tenaga besar dan handal, seperti conveyor belt, pompa air, dan mesin-mesin berat. Sayangnya, motor induksi agak sulit dikontrol dibandingkan motor lain. Dibutuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang elektronika untuk mengendalikan motor induksi dengan baik. Tapi jangan khawatir, teknologi semakin canggih, dan sekarang sudah banyak driver motor induksi yang mudah digunakan. Dan yang terakhir adalah motor brushless. Motor ini tidak punya sikat, sehingga punya banyak kelebihan seperti hemat energi, tahan lama, dan tidak mudah rusak. Motor brushless banyak dipakai di berbagai alat, mulai dari drone, mobil listrik, sampai robot-robot canggih. Tapi, harga motor brushless relatif lebih mahal dibandingkan motor lain. Tapi jangan khawatir, motor brushless hemat energi dan tahan lama, sehingga cocok untuk jangka panjang. Nah, itu dia teman-teman, 5 jenis motor penggerak yang sering dipakai di robot. Setiap motor punya kelebihan dan kekurangan. Jadi, motor mana yang terbaik? Jawabannya, tergantung kebutuhan. Kalau butuh motor yang murah dan mudah dikontrol, motor DC bisa jadi pilihan. Kalau butuh presisi tinggi, motor servo atau stepper bisa jadi andalan. Sekarang, giliran kalian untuk menentukan motor mana yang cocok untuk robot kalian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Jumpa di video berikutnya.